Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ada amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan tetap baik buat kita. Yang setuju katakan amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan di kanan kiri Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita tetap jaga jarak kita bisa lambaikan ke keluarga kita, tetangga kita, kanan, kiri kita, depan, belakang, dengan katakan Tuhan Yesus baik. Ada amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada buat kami. Terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Atas cinta kasih setiamu buat kami ada sampai hari ini. Itu karena anugerahmu ya Tuhan.
karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami. Biar apa yang kami persembahkan pagi ini di hadapan-Mu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dan biar nama Tuhan selalu kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Lebih keras lagi sama-sama katakan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Pagi ini kita bebaskan di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi lebih lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat. Kami percaya Roh-Mu tercurah buat kami di tempat ini ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu ada berada. Terima kasih. Tunjuk kanan kirimu katakan. Berkat kepada kanan kirimu. Lebih semangat lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya membangkitkan umat-Nya. Hari ini dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama angkat tangan kita kan. Hey! Woo!
sekali meriah buat Yesus. Lebih keras lagi. Biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Lebih lagi. Lebih lagi tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan roh. Biarlah roh dan layani Tuhan. Biarlah roh nyala-nyala Tuhan. Biarlah roh nyala-nyala. Sebentar. Bapak Ibu Saudara, waktu roh Allah menyala-nyala di hadapan Tuhan, biar dengan gerakan tangan kita ekspresikan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Waktu dikatakan roh menyala-nyala, sama-sama angkat tangan kita. Yang mau katakan amin. Kita praktek dulu Bapak Ibu. Biarlah roh belum sepenuhnya. Haleluya. Sekali lagi. Biar sama-sama kita berlari. Biarlah roh dan layanilah. Biarlah roh jadi doa kita. Ada banyak pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Kita tanggalkan segala beban kita yang merintangi. Kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terus kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Huralalabaya sandaya ralalalabaya. Hurialalabaya shikana raboya se. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kita agungkan Tuhan Yesus.
karena kebesaran-Mu, karena kemegahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan, jangan malu-malu di hadapan. Kita akan menyaksikan tayangan dari multimedia. Silakan. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita
tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, Bapak Ibu. Uralamaya syakana ralabaya syandaya. Urialalamaya shikaralalabaya syakana lalam. Mari kita tenangkan jiwa roh kita untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang kita dengar pada pagi hari ini. Biar firman yang kita dengar membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hidup kami ya Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Sudah
kepadamu. Engkau bekerja buat kami ya Tuhan, mendatangkan kebaikan. Sembah Dia. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih atas anugerah-Mu. Bapa, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja dan juga dengan jemaat-Mu, kami bisa mengalami kasih persekutuan yang indah dalam hadirat-Mu. Itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Dan biar kami percaya Tuhan, mereka pun juga yang ada di rumah, ya Tuhan Yesus, yang melihat, yang menyaksikan lewat online. Dan kami percaya Tuhan, ada kasih karunia-Mu juga dalam hidup mereka. Ada hadirat-Mu yang menguasai setiap kami, sehingga mata hati kami selalu terbuka dan fokus kepada apa yang hendak Kau firmankan. Oleh karena itu Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu. Hanya kebenaran firman-Mu yang mengalir lewat mulut lidah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan aku materaikan kepada setiap loh hati kami semuanya. Dan mereka akan bawa pulang. Kami akan menghidupinya semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Terjadilah atas setiap kami. Berbicaralah dan urapi kami. Terpujilah nama-Mu. Berikan kami roh hikmat, pengertian dan pengenalan akan firman-Mu. Dan firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengubahkan cara berpikir kami. Bahkan firman-Mu itulah yang akan terus menumbuhkan kehidupan pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom juga buat yang di rumah. Ya, saya harus biasakan selain berbicara di sini, saya juga berbicara yang di online seperti itu ya. Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam hadirat Tuhan. Ya, saya percaya saudara sudah sekian lama juga menunggu dan saya percaya saudara juga antusias ya. Bahkan ada yang dari jauh juga tetap hadir. Puji Tuhan. Nah, saya percaya yang di online mungkin yang masih belum siap hadir ya. Ada satu yang perbedaan. Walaupun hadirat Tuhan kita bisa rasakan di tempat ini dan saya percaya hadirat Tuhan juga bisa dirasakan di rumah masing-masing di mana mereka juga menonton secara online dalam YouTube ini. Namun satu perbedaan yang tidak bisa digantikan antara onsite dan online yaitu kasih persekutuan antara saudara seiman. Yang setuju katakan amin. Itu yang tidak bisa digantikan dengan apapun bentuknya, dengan teknologi secanggih apapun. Saya harap saudara paham akan hal itu. Ya, jadi ayo kapan waktu siap-siap, ayo kita semua hadir. Ya, saya percaya di sini ada perlindungan Tuhan. Amin. Ada kasih karunia Tuhan yang bekerja, yang membuat kita terbebas dari segala penularan COVID. Dan segala bentuk COVID virus yang ada ketika masuk ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus, mati semuanya. Amin. Ya, kita katakan hal itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya berikan tema, saya akan memberitakan kabar baik buat saudara. Ya, saya berikan temanya yaitu Injil Kasih Karunia Tuhan. Ya, Injil Kasih Karunia Tuhan. Nah, saya ambil di Google itu, ya, ini sebetulnya sebuah buku, pengarangnya saya nggak tertulis, saya juga lupa. Itu judulnya Kasih Karunia adalah Kekuatan Injil. Itu yang di tulisan yang ini bagus saudara, yang kecil ini. Nah, kasih karunia Allah itu bukanlah apa yang Anda perbuat. Ya, kasih karunia Tuhan itu bukan menuntut apa yang kita buat Tuhan. Tapi justru apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Itulah kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Ya, kalau hukum Taurat itu menuntut apa yang harus kita buat untuk Tuhan. Tapi kasih karunia Allah itu diberikan menurut kerelaan kehendak hati Allah. Bukan menuntut kita lagi. Tapi untuk melihat apa yang sudah Yesus Tuhan lakukan. Dan saya percaya saudara pasti sudah ngerti. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau mungkin selama ini kita banyak mendengar pengajaran-pengajaran atau khotbah yang terus menekankan tentang hukuman, tentang penghakiman. Ya, apalagi bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu identik dengan penghakiman, identik dengan penghukuman. Saya tahu, dan apalagi dengan istilahnya warning, meringatkan. Kalau engkau terus hidup dalam dosa, hidup kudus, maka nanti masuk neraka. Saya tahu itu tujuannya baik dan tujuannya benar, itu enggak salah. Tapi seringkali ketika kita hanya mendengar dari sisi yang satu itu, kita akan menjadi takut. Jadi orang percaya yang masih takut. Kenapa? Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak hal kita temui. Ketika ada kehendak Tuhan, ada kebenaran Tuhan, dan ada dosa yang disentuhkan ke dalam tubuh kita cenderung memilih yang mana? Dosa. Betul enggak? Itu yang Paulus katakan. Ya, aku tahu hukum Allah, aku tahu kehendak Allah. Tapi bukan apa lagi yang aku kehendaki, yaitu yang benar, yang baik, itu yang aku lakukan. Tapi justru aku dapat di dalam tubuh ini justru yang jahat.
Artinya yang buruk, yang tidak aku kehendaki itu justru yang aku lakukan. Cilakalah aku manusia yang cilaka. Tapi Rasul Paulus enggak, titik, masih koma itu. Ya, kalau saudara berdalih dengan itu, saudara titik. Karena saudara kita hidup dalam kedagingan, kita pakai alasan seperti itu. Tapi Rasul Paulus enggak titik. Rasul Paulus koma. Tapi puji syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus. Saya panjangkan ya. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, saya sudah dimerdekakan. Amin. Itu saudara harus nangkap. Inilah kabar baik. Amin. Ya. Sehingga kalau kita hanya mendengarkan dari sisi pengajaran menekankan, kita akan menjadi orang Kristen yang takut. Padahal Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Tuhan datang untuk mengampuni dosamu. Katakan, Tuhan datang untuk mengampuni dosaku. Bukan untuk menghakimi. Menghakimi nanti entar kalau tata pengadilan Kristus belum waktunya. Haleluya. Amin. Ya. Apalagi kalau kita baca di Perjanjian Lama, wow, kayaknya Allah Bapa kita itu gak sedikit dosa habis. Sehingga membuat kita punya salah paradigma, salah cara berpikir, salah tentang gambaran tentang Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya katakan, biar setiap paradigma, cara berpikir yang salah akan mengalami perubahan. Amin. Ayo kita buka Yohanes 3 ayat 16. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya saudara pasti amin hal ini dan saudara paham hal ini. Semua orang, ya, begitu besar kasih Allah tertuju kepada siapa? Artinya semua orang. Bukan orang Kristen saja, semua orang. Amin. Supaya apa? Ya, sehingga Ia merelakan anaknya yang dikasihinya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Mengasihi semua orang, tapi tidak semua orang itu bisa diselamatkan. Hanya setiap orang yang mau meresponi dengan apa? Hati percaya. Itu tidak bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba buka lagi Roma 1 ayat 16-17. Sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ini artinya termasuk kita semua. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini Rasul Paulus katakan kepada Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, artinya tidak tergoyahkan oleh apapun situasi, apapun juga. Yang mengerti kata amin. Kita pun juga harus memiliki keyakinan yang kokoh. Keyakinan apa? Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Tapi dalam bahasa aslinya, Injil itu adalah kabar yang sangat-sangat baik dan teramat baik. Tidak ada yang kabar yang lebih baik daripada kabar Injil. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, kabar baik ini adalah tolong jangan dimatiin. Kabar baik ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, tidak dikatakan di sini kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang melakukan. Halo? Hanya ditulis apa? Setiap orang yang percaya. Enak tenan ya. Jadi orang Kristen enak tenan ya. Bahkan ditulis orang benar akan hidup oleh
Iman artinya apa? Orang yang dibenarkan itu akan diselamatkan karena dia percaya akan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Ya, ini sedikit error. Ya saudara fokus ya. Amin. Ya mungkin saudara bilang, mungkin orang di luar sana tuh, kok enak cuma percaya aja. Nah ini dia kabar baiknya saudara. Amin. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu itu menjadi mudah. Haleluya, katakan amin. Ya, inilah yang message yang harus saudara tangkap pada hari ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membuat segala sesuatu itu menjadi mudah. Ya, segala sesuatu menjadi mudah, namun seringkali orang yang membuatnya menjadi sulit, ribet, rumit, susah. Bantu saya. Nah, ini yang saudara harus tangkap message ini benar-benar. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia itu membuat segala sesuatu jadi lebih mudah. Namun yang bikin sulit itu manusianya sendiri. Karena manusia itu rumit jadinya. Masih ingat ya, ini kebetulan Paskah kan? Bulan-bulan Paskah. Ya. Tuhan Yesus disalib dengan dua penjahat, sisi kanan dan sisi kiri. Betul nggak? Ya kan? Nah, yang satunya ngolok-ngolokin Tuhan. Tapi yang satunya mengatakan begini, Tuhan, bila engkau kembali datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Betul enggak? Pertanyaannya, yang saya tanyakan, kok bisa? Yang satu penjahat ini kok bisa ngomong, Tuhan, apabila engkau datang, ingatlah akan aku. Kok begitu yakin dia? Padahal belum ada yang mengabarkan Injil itu. Padahal dia juga belum mengenal Yesus. Baru kenalan di atas lagi sama-sama digantung. Ya kan? Gak kenal. Tapi dia kok bisa tahu? Yang satunya cuek-cuek aja. Paham akan itu? Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Ada satu doa Tuhan Yesus. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Betul enggak? Yang satu yang cuek itu dia nak nyimak. Dia abaikan. Tapi yang satu ini dia nyimak, dia dengar. Kok begitu punya otoritasnya orang ini? Dalam dirinya berbeda dengan orang lain. Ada kasih yang begitu besar, udah dicambuk, udah diolok-olok. Kok masih bisa berdoa dengan bapaknya? Nah, dia lihat dengan bapaknya. Ada sesuatu hubungan khusus berarti. Oleh karena itu, si penjahat ini, dia mengucapkan hanya kata sederhana. Tuhan, bila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Itu seperti ucapan doa yang simpel. Tapi luar biasa. Dan apa jawab Tuhan? Saudara tahu apa jawab Tuhan? Hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Tuhan tidak menjawab, turun dulu. Buktiin dulu, jangan curi. Buktiin dulu, jangan perkosa. Buktiin dulu, jangan membunuh. Kalau Tuhan jawab seperti itu, si penjahat ini pasti jawab, bikin aku turun dulu dong. Kasih aku waktu dulu, bikin dong. Aku tunjukin, aku gak berbuat dosa lagi. Tapi Tuhan kita gak ribet. Tuhan kita gak berbelit-belit. Tuhan kita saat itu juga bilang, hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itulah kabar baiknya, itulah berita Injil, itulah berita kabar yang sangat-sangat baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita lihat di Markus. Slide berikutnya.
Markus 3. Ya, saya ajak saudara untuk lihat hal ini. Ini ada masalah nih dengan proyektor ini. Lagi tidak mau kerja sama dia. Apa itu saja? Ya. Markus 3 ayat 1 sampai 5 kita bisa baca. Saya ceritakan ya. Waktu itu ada Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadah dan ada seorang yang kena stroke. Stroke-nya tangan kanan atau tangan kiri nggak dikasih tahu. Nah, orang-orang ahli Farisi membawa orang stroke itu di hadapan Tuhan. Ya. Bukan tujuannya supaya Tuhan menyembuhkan mereka sebetulnya. Mereka pasti percaya Tuhan sanggup menyembuhkan karena mereka sering melihat mujizat Tuhan. Betul? Tapi di ayat 2-nya mereka dikatakan mereka itu mau mempersalahkan Tuhan Yesus supaya kalau Tuhan Yesus menyembuhkan dan itu hari Sabat, nah kita dapat salahkan Tuhan Yesus. Dia sudah melanggar hukum Allah. Kalau dia nggak mau menyembuhkan, nah ini bicaranya kasih, tapi mana kasihnya? Oh, jadi kanan kiri semuanya mempersalahkan Tuhan, itu jahat, saudara. Motivasi yang sangat jahat. Dan apa kata Tuhan di ayat yang kelima? Ya, ia dikatakan Tuhan berduka cita karena kedegilan mereka degil. Ya, dan dikatakan dengan marah Tuhan memandang sekelilingnya. Satu-satunya ayat yang ditulis Tuhan Yesus marah. Tidak ada di ayat yang lain dibilang Tuhan Yesus marah. Kalau saudara bilang di bait Allah Tuhan menjungkir balikan, itu tidak ditulis Tuhan Yesus marah. Tapi di sini Tuhan Yesus marah, betul-betul marah. Kenapa? Karena dia memandang sekelilingnya, tidak ada yang namanya kasih karunia di sana. Tidak ada yang namanya kasih di sana. Mereka lebih mementingkan hukum Allah. Mereka berpikir melakukan hukum Allah itu yang terbaik. Dan mereka merasakan sudah benar dalam melakukan hukum Allah. Yang mengerti katakan amin. Coba bayangin. Kalau misalkan orang stroke itu datang kepada ahli Taurat Farisi. Ya kan? Dan orang ahli Taurat Farisi bilang, hari ini hari Sabat. Gak boleh aku doain. Udah kamu pulang lagi. Besok Senin atau Selasa datang. Atau Rabu. Datang lagi. Baru saya doain. Nah itu namanya kan bikin sulit orang. Manusia itu suka bikin sulit. Yang mengerti kata amin. Karena manusia selalu menilai dari hasil perbuatan. Dan manusia selalu menuntut hasil perbuatan. Manusia ingin dipuji lewat hasil perbuatan. Yang mengerti kata amin. Amin. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya Tuhan Yesus bukan seperti itu. Tidak seperti kita. Tuhan Yesus membuatnya segala sesuatu menjadi mudah, termasuk hal yang masuk surga. Katakan termasuk hal masuk surga. Manusia bilang, lu harus begini ya, lu harus begitu ya, harus hidup kudus, kejar kekudusan. Nggak salah. Tapi sesuatu yang kita kejar dengan usaha manusia, itu sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Hanya kasih karunia yang dari dalam bekerja dalam diri kita, itu yang akan mengubahkan kita. Yang dari luar tidak akan, dalam kondisi tertentu, tidak akan sepenuhnya dia bisa membebaskan kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Udah bukan ikut Yesus? Dulu saya pernah nanya ke saudara, udah gak ikut Yesus? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit, ada yang ambil amannya mudah-mudah sulit. Saya juga berpengertian mudah-mudah sulit. Betul gak? Masih ingat ya? Ternyata salah. Makanya harus rubah ini. Ikut Yesus itu mudah. Yang bilang mudah boleh bangga. Mudah, tapi sulit kalau kita terus berpikir secara manusiawi, kekuatan kita sendiri sangat sulit. Tapi kalau kita percaya kepadanya, mudah. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mudah bagi kita, tidak mudah bagi Bapa di surga. Dan tidak mudah bagi Tuhan Yesus. Saya mau katakan hal itu. Kita tinggal percaya, itu mudah. Mudah banget. Gampang. Tapi bagi Bapa di surga, dia harus merelakan anak yang dikasihinya. Mati di kayu salib, nanggung segala cambukan, hinaan.
oh itu anak muda, dia nggak tega. Makanya waktu Tuhan Yesus salib, Allah memalingkan mukanya. Dan Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Allah yang Maha Kudus tidak bisa dekat, artinya lepas. Itu tidak mudah. Yang mengerti katakan amin. Bagi Tuhan Yesus juga tidak mudah, saudara. Saudara tahu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus doa sampai 3 kali. Jikalau sekiranya cawan ini berlalu, biarlah ini berlalu. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Betul enggak? Sampai 3 kali. Apa sih cawan murka yang dimaksudnya itu? Cawan itu adalah cawan murka Allah. Akibat dosa saudara dan saya. Dosa seluruh umat manusia. Itu harus Tuhan Yesus minum. Harus Tuhan Yesus tanggung. Berat. Dan yang terberat yang Tuhan Yesus rasakan. Bukan karena disiksa. Bukan karena mengalami cambukan. Bukan karena mengalami olok-olok hinaan. Tapi yang terberat bagi Tuhan Yesus ketika dia meminum cawan murka Allah, dia terpisah dari hadirat Allah, hadirat Bapaknya. Yang mengerti katakan amin. Nah, waktu di atas kayu salib dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Bapak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang terberat bagi Tuhan Yesus. Dan ini yang saudara harus pahami. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia bergumul begitu berat, sehingga dikatakan peluhnya bercampur dengan darah menetes ke tanah. Betul? Betul? Itu kalau dalam ilmu kedokteran, orang yang stres baru bisa seperti itu. Dan saudara stresnya nggak bikin saudara peluhnya ada campur dengan darah. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kok bisa stres? Iyalah, nanggung dosa. Semua manusia juga stres dong, depresi juga itu waktu itu ya. Karena dia nanggung sebagai orang 100% manusia juga. Tubuh dan darah dan tubuh dan daging, tubuh dan darah. Amin. Stres saudara. Tapi tahukah saudara, ketika dia peluh dan darahnya menetes ke tanah, itu ada gambaran rohaninya. Ingat, waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan tanah ini. Betul enggak? Amin. Oleh karena dosa Adam, dosa manusia, akibatnya kita semua harus kerja keras banting tulang. Baru kita dapat hasilnya. Tapi ketika Tuhan Yesus bergumul di atas di Taman Getsemani, tetesan peluh dan darahnya menetes ke tanah. Itu artinya kutuk itu sudah dipatahkan. Sekali lagi, kutuk itu sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sehingga ketika saudara dan saya yang percaya kepada Dia, dimanapun saudara yang pergi melangkah, tanah yang saudara injak adalah tanah yang diberkati. Aminnya yang menentang cuma satu. Yang lainnya pelan, ragu-ragu. Yang lainnya enggak ngomong sama sekali. Kurang percaya atau enggak, saya enggak tahu. Atau enggak ngerti. Saya sekali lagi ngomong ya. Dimanapun ketika engkau sudah percaya dengan Tuhan Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan. Kemana engkau melangkah, tanah yang engkau injak, tanah yang tadinya dikutuk oleh Tuhan, tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Nah, itu harusnya nangkap itu bukan dengan mulut. Kenceng dengan mulut tok juga percuma. Hati. Hati. Tapi mulut itu mengakuinya. Amin. Itu unsur yang penting itu, dua unsur itu. Ini harus ada kobaran mulut mengakuinya. Ya, kasih karunia nantilah belakangnya. Tangkap itu dulu. Amin. Ya. Amin. Walaupun enggak kenceng, ya kenceng terlalu sebelahnya terganggu. Amin. Tapi di sini ada kobaran. Itu mantap. Itu baru benar-benar engkau nangkep. Berbahagialah engkau. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan membawa segala sesuatu menjadi mudah. Itu kabar baiknya.
Haleluya. Amin. Oh, kayaknya saya bisa 2 jam ini khotbah saya. Oleh karena itu, ayo Tuhan mengundang kita untuk selalu datang kepada Dia, apapun yang terjadi. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, ini ayat yang undangan Yesus yang terkenal. Matius 11 ayat 28 30. Mari kita sama-sama baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, ayo datang. Yang letih lesu, yang berbeban berat, selama ini engkau kena pikiranmu yang dibebani dengan dosa, pikiranmu yang dibebani dengan hukum-hukum Taurat, ya, perjanjian lama seperti itu. Oh, itu ribet banget saudara. Itu kuk manusia, kuk ahli Taurat dan Farisi. Yang mengerti katakan amin. Tanggalkan semua itu. Halo, pikulah kuk yang kupasang. Apa kuk yang Tuhan Yesus pasang? Kasih karunia. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu baiknya, itu kabar baiknya. Setuju? Karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ya. Jangan membebani hidup kita dengan pemikiran yang nggak bisa, aku nggak sanggup, itu berat Tuhan. Nggak ada. Yang bagian beratnya itu adalah apa saudara? Dosa. Kita nggak bisa menanggung dosa. Hukuman dosa itu kita nggak bisa. Yang bagian terberat buat manusia tidak mampu melakukan itu 10 hukum perintah Allah, semuanya itu. Yaitu kutuk dosanya itu. Tidak ada yang sanggup. Tapi yang bagian gak bisanya kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk mendekat dengan Allah. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, klik berikutnya. Perjanjian lama digantikan dengan satu perjanjian baru. Ya, ini saya mau saudara baca, walaupun agak panjang. Yuk sama-sama kita baca Ibrani 8 ayat 7 sampai 13. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Sampai di sini terusin lagi. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita habisin juga 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata tentang satu perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi di ayat pertamanya dikatakan sebab sekiranya perjanjian pertama itu tidak bercacat. Perjanjian pertama itu apa saudara? Perjanjian pertama itu apa? Perjanjian lama, yaitu berbicara hukum Taurat. Amin. Nah, itu dengan arti perjanjian lama, perjanjian hukum Taurat itu bercacat.
Makanya diberikan perjanjian yang baru. Amin. Ya, diberikan perjanjian yang baru. Cacatnya di mana? Sistemnya yang cacat. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Manusianya tidak setia, artinya tidak bisa melakukan sepenuhnya. Ya, kalau dalam perjanjian Taurat begini, ada 10 kan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, 10 pokoknya. Saudara bisa lakukan 9, ada 1 nggak bisa, saudara sudah gagal. Jadi harus ke 10-10-nya saudara harus taat. Yang mengerti katakan amin. Baru saudara dibenarkan, baru berkat Allah itu turun atas saudara. Itu dalam hukum Taurat. Nah masalahnya, saya mau turun juga nggak enak di sini aja. Udah kebiasaan turun. Masalahnya, ya, ahli-ahli Taurat dan Farisi waktu itu mereka mendowngrade hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar. Ya, hukum Taurat itu dibatalkan. Emang kita perlu nggak mengikuti hukum Taurat? Perlu nggak mengikuti hukum Taurat? Perlu nggak mengikuti hukum Taurat? Kenapa kok dibilang dibatalkan kok kalian perlu? Nah ini dia yang harus perubahan paradigma. Kita sudah tidak hidup dalam hukum Taurat. Kita juga sudah tidak hidup dalam perjanjian lama. Yang kita hidupi adalah perjanjian baru. Kita tidak harus ikut hukum Taurat. Yang mengerti katakan amin. Karena itu sudah dibatalkan. Tapi yang dibatalkan bukan kebenarannya. Kebenaran di dalam hukum Taurat tidak dibatalkan. Yang dibatalkan adalah peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya. Yang mengerti katakan amin. Kutuk-kutuk hukumnya itu sudah dibatalkan. Peraturannya, selain hukum Taurat kan ada peraturan. Kalau engkau harus mengorbankan korban, atau harus menyucikan diri. Kalau kena perempuan yang haid, najis, harus suci apa. Macam-macam kan? Gak habis aku cerita itu. Ya. Macam-macam. Nah itu semua dibatalkan, saudara masih ngikutin gak? Saya percaya kalau itu masih diberlakukan gak? Ini kosong ini. Betul nggak? Ribet-ribet amat udah gue nggak ikut Yesus Sudah dibatalkan. Yang saudara harus percaya adalah perjanjian baru yang Tuhan adakan. Yang ini. Tapi ahli Taurat itu mendowngrade. Hukum Taurat itu sebetulnya benar, kudus, dan mulia. Itu adalah standar daripada kekudusan Allah. Dan standar kekudusan Allah pada perjanjian lama karena Tuhan Yesus belum mati itu diberikan kepada manusia. Sehingga hukum Taurat itu menuntut manusia harus sama bisa melakukannya. Dan baru berkat Allah turun. Itu hukum Taurat. Tapi ahli Farisi Taurat itu mendowngrade-nya seperti apa? Contoh salah satu, jangan berzina. Mereka hanya berpikir kalau tidak melakukan zina secara fisik, secara tubuh, itu belum berdosa. Itu masih aman. Nah, Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, Matius 5. Di depan para murid-muridnya dan ahli Taurat Farisi. Tuhan Yesus sedang mengupgrade kembali pengertian pemahaman mereka atas ini, Taurat. Tuhan Yesus bilang apa? Jika matamu memandang seorang perempuan dan mengingininya dalam hatimu, engkau sudah berzina. Betul enggak? Jangan membunuh, tapi engkau punya hatimu sudah benci sama saudaramu, sama orang lain, engkau sudah membunuh. Dibatalkan enggak? Enggak dibatalkan, tapi lebih dipertinggi. Itulah standar kekudusan Allah. Yang mengerti katakan amin. Bisa nggak kita mencapai hal itu? Kita mungkin nggak bisa nggak membunuh, kita mungkin bisa nggak berzina. Tapi kadang-kadang rasa benci itu bisa nggak kita hindari? Halo? Makanya Tuhan Yesus mengajarkan lebih lagi di atas khotbah bukit. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Woi, kalau itu diartikan dengan secara letterlek, putus-putus semua itu, buta-buta semua itu. Jemaat Tuhan buta semua. Betul nggak?
Tapi jangan diartikan seperti itu. Kenapa Tuhan bicara begitu kejam? Tuhan sedang memperingatkan orang-orang Taurat dan Farisi, orang-orang yang belum percaya. Betapa sulitnya melakukan hukum Taurat, karena itu standar kekudusan Allah. Oleh karena itu mereka butuh seorang juru selamat. Yang mengerti katakan amin. Dia sedang menunjukkan khotbah di atas bukit, dia sedang menunjukkan kepada mereka, tidak mungkin orang bisa melakukan segenap hukum Taurat. Itu sulit. Karena itu mereka harus butuh yang seseorang namanya siapa? Tuhan Yesus Juru Selamat. Yang rela mati di atas kayu salib, menanggung segala cawan murka Allah dan segala kutuk hukuman dosa. Sehingga saudara dan saya tidak dihukum. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin dengan kenceng dong. Amin. Ya harus seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, perjanjian itu harus dipenuhi dengan dua belah pihak. Betul nggak? Saudara bikin sewa perjanjian, akte tanah sewa ruko gitu. Baik si penyewa maupun yang menyewakan itu harus taat dengan klausul-klausul yang ada di dalam sebuah perjanjian. Setuju? Betul nggak? Kalau salah satu pihak batal, perjanjian itu batal nggak? Cacat, artinya batal. Nah, perjanjian lama Allah buat dengan manusia, dengan Musa. Yang mengerti katakan amin. Amin. Namun pihak manusia tidak ada yang bisa mentaati. Ingkari, mereka ingkari. Cacat nggak? Cacat, makanya disebut itu cacat. Perjanjian pertama itu cacat. Amin. Sehingga Allah Bapa membuat satu perjanjian yang baru. Bukan lagi dengan manusia, tapi dengan anaknya. Itu kabar baik. Amin. Dengan anaknya Tuhan Yesus. Kalau Yesus anaknya yang buat perjanjian dengan bapaknya, bapak pasti nggak ingkari juga. Di perjanjian lama bapak juga nggak pernah ingkari. Nah bagian anak ingkari nggak? Kagak. Oleh karena itu anak rela datang ke dunia jadi hidup dalam tubuh dan daging manusia. Dan taat, tidak pernah berbuat dosa. Sehingga yang tidak pernah berbuat dosa ini baru bisa dipakai sebagai kurban sembelihan. Yaitu dengan cara mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib itu terkutuk. Yang tidak ada dosa, yang tidak terkutuk bisa jadi terkutuk karena dosa saudara dan saya. Sehingga perjanjian baru itu berlaku buat setiap orang percaya. Amin. Tuhan buat mudah kan? Haleluya. Gak sulit lagi ikut Tuhan. Belajarlah taat. Belajarlah percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oh, saya ketika dibukakan hal ini, hati saya, roh saya juga, wah ada sesuatu pengharapan yang selama ini mungkin paradigma kita udah gak akurat. Ada satu pengharapan kita pasti bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Ya, saya nggak lanjutkan, ini masih versi yang pertama. Masih ada serian, kalau saya lanjutkan saudara capek, saya juga capek. Nanti bulan depan, serianya, tunggukan tanggal permainan. Showing, coming soon. Jangan absen, ajak yang lain, nggak rugi. Yang mengerti kata amin. Engkau nggak rugi datang ke gereja, nggak lagi takut-takut, tapi senang-senang. Yang setuju katakan amin, sukacita terus. Kalau dulu mungkin sedikit takut karena ada dosa. Sekarang sukacita, plong, bebannya ringan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tapi ada dua unsur sebagai penutup yang harus saudara pahami. Yang harus pahami, bila mana kasih karunia itu bekerja di dalam diri kita, ya. Sekalipun ya kita bicara, ya aku percaya, tapi bagaimana, apa yang bukti daripada percaya itu? Nah, ini Roma 10 ayat 9 dan 10. Sama-sama kita baca.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau kita bilang percaya, kita nggak bisa sekedar ngomong Tuhan aku percaya. No. Yang mengerti katakan amin. Engkau harus mengaku dulu. Yang keluar ucapanmu, Tuhan. Ini unsur ini sangat penting. Dan kasih karunia ini bukan hanya untuk diselamatkan, kita diselamatkan. Tapi kasih karunia itu untuk segala-galanya keberadaan kita sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kasih karunia bisa membuat kita untuk merela meninggalkan dosa. Ya, saya pernah khotbahkan hal itu. Bicarakan hal itu. Jadi ini juga berlaku ketika kita jatuh dalam dosa pun kita juga harus mengaku. Tuhan aku gagal nih, aku sudah melakukan ini. Tapi hatimu harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia sudah mengampuni dosa-dosamu. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu dengan mulut mengaku, dengan hati orang percaya itu dibenarkan. Tapi dengan mulut engkau diselamatkan. Amin. Dua unsur ini. Nanti selanjutnya ini hanya sebagai penutup, tapi itu juga akan pengantar buat serian selanjutnya, coming soon. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Imam yang melayani, mari maju ke depan. Perjamuan kudus yang di rumah siapkan. Ya, anggur dan roti. Ya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar itu dimateraikan dalam nama Tuhan Yesus sehingga air dan anggur yang melambangkan darah Yesus dan juga roti atau biskuit aku materaikan dalam nama Tuhan Yesus yang melambangkan tubuh Kristus sehingga semua dari kita ketika memasuki perjamuan ini dengan sikap hati yang benar. Nah, perjamuan ini mengingatkan akan kematian dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan kematian Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita. Sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Demikianlah juga kita dengan Bapa, kita dengan Tuhan Yesus adalah satu adanya. Dan kita dengan saudara seiman juga adalah satu adanya. Ini faktor yang terpenting dalam perjamuan kudus. Apa artinya? Artinya perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mau melekat kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Yang mengerti karena itulah sumber kehidupan kita sepenuhnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terus kita renungkan kebaikan dan anugerah. Kabar baik yang begitu luar biasa. Kasih karunia yang berlimpah-limpah sudah Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidup saya. Tanpa kasih karunia-Nya kita gak bisa hidup sebagai ciptaan yang baru. Kita gak akan pernah mengalami kelahiran baru tanpa kasih karunia-Nya. Apalagi kita bisa diselamatkan tanpa kasih karunia-Nya. Never, tidak akan pernah bisa. Tapi karena Tuhan Yesus merelakan dirinya mati di atas kayu salib, mengalami segala penderitaan, mencucurkan darah demi darah, tetesan darah. Hanya satu untuk menebus dosa-dosamu, untuk menanggung dosa-dosamu. Supaya apa? Ketika engkau dalam keadaan berdosa, engkau datang dalam tata kasih karunia-Nya. Dan engkau memiliki keberanian untuk menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku mau berubah. Aku mau terus hidup dalam destiny-Mu, dalam kehendak. Dan aku mau melakukannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Biar perjamuan ini mendatangkan berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Baik yang secara onsite maupun secara online. Urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Mari kita ambil roti ini tinggi-tinggi. Kita ambil roti di sebelah tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, bukankah roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kasih karuniamu yang luar biasa Bapa. Kasih karuniamu yang begitu mahal. Karena Engkau gantikan dengan darahmu, Engkau gantikan dengan nyawamu Tuhan. Karena semata-mata Engkau mengasihi kami. Semata-mata Engkau mengasihi umat manusia Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, biarlah apa yang kami telah terima dari firman-Mu pagi hari ini, kami akan menerimanya, menangkapnya dalam loh hati kami. Dan akan kami bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kasih karunia-Mu, apa yang kami kerjakan semuanya itu sia-sia. Tapi oleh kasih karunia-Mu, dan kami pastikan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, yang ada dalam hidup kami, tidak akan pernah sia-sia lagi. Kasih karunia itu yang akan membuat kami mengalami segala pembebasan dari segala terikatan dosa, dari segala ketidakmampuan kami, dari segala sesuatu yang selama ini cara berpikir kami yang keliru. Hari ini mengalami perubahan paradigma. Hari ini mengalami cara perubahan berpikir. Untuk kami selalu mengandalkan Engkau. Datang dalam tata kasih karunia-Mu, mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kasih karunia-Mu itu cukup dalam hidup kami. Untuk terus membuat hidup kami semakin hari semakin melekat kepada Engkau. Semakin tak terpisahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang salam Tuhan. Ada beberapa pengumuman, mohon perhatiannya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Gembala kita Pak Freddy Halim. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara non tunai dengan scan QR melalui aplikasi mobil BCA atau melalui transfer bank. Yang kedua, ibadah GBI Garden akan dilakukan secara onsite disertai dengan live streaming melalui YouTube channel GBI Garden. Untuk pendaftaran ibadah
onset bisa menghubungi Gembala Kul. Yang terakhir, setelah ibadah jemaat diharapkan mengikuti arahan pengerja untuk meninggalkan ruangan gereja. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akhiri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, kami mengucap syukur ya Tuhan hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Benar Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku di surga buat pagi hari ini Tuhan. Gimana kalau selama ini kami ibadah online, hari ini kami ibadah secara online dan onsite. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu kami bisa berkumpul satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, biarlah doa pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus, dan mendatangkan berkenan Tuhan turun atas setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga. Kami juga mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Firman yang memberikan pengharapan Tuhan, firman yang membangkitkan Tuhan. Itu boleh kami dengar hari ini Tuhan Yesus, di mana Engkau buat segala sesuatu menjadi mudah Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami dipertemukan dengan satu pribadi yang ajaib. Kami boleh mengenal kasih-Mu Yesus. Terima kasih Bapakku di surga. Terima kasih segala tuduhan-tuduhan yang selama ini mengikat kami, membuat kami selalu merasa tertuduh. Biarlah semuanya sudah dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Freddy Halim. Engkau berkati istrinya Tuhan, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati seluruh keluarga besarnya. Biar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Ada banyak pencikapan yang baru yang Tuhan berikan atas hamba-Mu ini Tuhan. Membawa kami menjadi jemaat yang taat, jemaat yang takut akan Engkau, jemaat yang dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagar itu tebus dengan kuasa darah Yesus. Segala bentuk menapis jangan bisa menyentuh dan hadapan hamba-Mu, karena ada tudung Tuhan yang senantiasa membungkus keluarga besar ini di dalam nama Yesus Kristus. Dibikin juga buat wakilnya saudara Han Irma dan anak-anaknya. Hal yang sama juga Kau berikan buat wakil gembala kami ini. Berlindung penyertaan Tuhan yang sama Engkau berikan buat wakil gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Bapakku di surga buat semua kebaikan-Mu yang sudah kami terima sampai hari ini Tuhan. Umat-Mu yang boleh hadir hari ini, Engkau juga menyertai Tuhan, memberkati Tuhan. Kami percaya setelah pulang dari tempat ini Tuhan, mereka akan kembali bergairah dalam Engkau. Pengharapan itu muncul kembali dalam Engkau Tuhan Yesus. Mereka tidak tertuduh lagi Tuhan. Ada gairah yang baru yang boleh kami rasakan semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami percaya Bapa di surga akan mampukan kami melewati semuanya itu, karena Engkau yang siap menyertai menolong. Bagian kami adalah iman percaya terus kami bangun di hadapan Engkau. Bagian kami terus berjalan dalam ketaatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapakku di surga buat rekan-rekan kami yang sudah melayani pagi hari ini, dari mulai worship leader, singer, pemusik, multimedia dan yang lainnya Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami persembahkan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami melayani dengan gairah Tuhan, dengan sukacita Tuhan Yesus. Dan apa yang kami bagikan Tuhan boleh menjadi berkat sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
Bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Semuanya akan pulih termasuk COVID Tuhan. Kau pimpin hikmat Tuhan turun buat mereka sehingga setiap keputusan semuanya mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan buat bangsa ini. Buat Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Isu Niko Nyotan Harjo, Engkau juga memberkati beserta keempat wakilnya. Kau lindungi, Kau sertai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku di surga, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Biar sebelum kami pulang, kami siapkan terima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di alam permai. Itu akan kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati libur Bapak Ibu Saudara hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. God bless. Ya Bu, Tuhan berkati. Belum ini.